Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa, selamat bergabung bersama sahabat matematika channel belajar matematika yang keren habis buat Anda, karena sahabat matematika channel selalu menyajikan konten-konten pembelajaran matematika yang berkualitas, yang dibahas secara tuntas dan jelas. Mengawali pembelajaran matematika siswa SMP kelas 7, pada episode kali ini kita akan sajikan pembahasan operasi penjumlahan bilangan bulat dengan pendekatan garis bilangan melalui animasi mobil pintar. Karena itu siapkan pikiran, hati, dan diri Anda untuk benar-benar hadir dan fokus mengikuti pembelajaran sajian kami ini. Dan selanjutnya Anda bisa membagikan video ini kepada teman, sahabat, dan orang-orang yang membutuhkan. Insya Allah bernilai amal soleh. Dan bila Anda berkenan, silakan Anda subscribe channel ini. Bila Anda belum subscribe, tapi andaikan tidak pun tidak mengapa. Kami sampaikan terima kasih atas kunjungan Anda dan kebersamaan Anda bersama sahabat matematika channel. Selengkapnya yuk, mari kita ikuti pembahasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Materi pembelajaran penjumlahan bilangan bulat matematika SMP kelas 7. Sebelum kita lebih jauh belajar tentang bilangan bulat, ada beberapa hal yang perlu kita ingatkan kembali dengan kita ajukan beberapa pertanyaan sebagai berikut. Kalian sudah pernah belajar bilangan bulat di SD? 1. Tahukah kamu apa itu bilangan bulat? Yang kedua, pernah mendengar suatu pernyataan yang kurang lebih suhu di dalam kulkas negatif 6 derajat Celcius. Apa maksudnya? 3. Ketinggian Gunung Merapi 2000 meter di atas permukaan air laut. Bagaimana menyatakan hal itu dengan bilangan? Yang keempat, seorang penyelam berada pada kedalaman 200 meter di bawah permukaan laut. Bagaimana menyatakan hal itu dengan bilangan? Untuk menjawab ini, perhatikan tayangan berikutnya. Ada gambar, tentu tidak asing buat kalian. Gambar apa ini? Iya, ini adalah gambar termometer yang fungsinya sebagai alat pengukur suhu. Bisa suhu badan, suhu ruangan, suhu benda, dan lain-lain. Ada skala di atas 0 dan ada skala di bawah 0. Skala di atas 0 adalah skala yang menunjukkan nilai positif. Dan skala yang di bawah 0 adalah skala yang menunjukkan nilai negatif. Misal dalam menyebutkan suhu suatu zat, misalnya ada kalimat suhu es 8 derajat Celcius di bawah titik beku atau suhu 0 derajat. Untuk menyatakan itu cukup ditulis suhu es negatif 8 derajat Celcius. Negatif artinya di bawah titik beku atau di bawah 0 derajat Celcius. Sedangkan kalimat suhu ruangan 23 derajat di atas titik beku ditulis suhu ruangan 23 derajat Celcius tanpa ada keterangan apa-apa menunjukkan bernilai positif, yang artinya di atas titik beku atau di atas suhu 0 derajat Celcius. Kemudian ketika kita akan menentukan posisi suatu objek di muka bumi, misal kalimat puncak Gunung Merapi berada pada ketinggian 2000 meter di atas permukaan laut, maka cukup dinyatakan dengan kalimat puncak Gunung Merapi berada pada ketinggian 2000 meter. Bernilai positif artinya di atas permukaan laut untuk ketinggian suatu objek atau suatu tempat. Adapun kalimat seorang penyelam berada pada kedalaman 200 meter di bawah permukaan laut
bisa dinyatakan dengan kalimat lain, yaitu seorang penyelam berada pada posisi negatif 200 meter. Negatif artinya di bawah permukaan air laut. Hal ini karena permukaan air laut dalam menentukan ketinggian atau posisi suatu objek, permukaan air laut adalah merupakan titik nol. Baik, ini beberapa hal yang perlu kita ingatkan kembali. Mudah-mudahan ini nanti menjadi bisa modal awal kita untuk belajar bilangan bulat. Selanjutnya kita masuk ke materi inti, ya, pembelajaran bilangan bulat. Kita mulai dari kedudukan bilangan bulat pada garis bilangan. Tentu gambar ini tidak asing buat kalian, bukan? Karena di SD kalian sudah pernah mendapatkan materi bilangan bulat. Dan di antara isi dalam materi itu adalah bilangan bulat disajikan dalam garis bilangan seperti ini, yang disebut dengan garis bilangan tempat kedudukan bilangan bulat. Sekarang kalian fokus untuk memperhatikan nilai-nilai dari bilangan yang letaknya berada di sebelah kanan dari bilangan 0, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Nah, ternyata bahwa semua bilangan yang berada di sebelah kanan 0 bernilai positif pada garis bilangan, ya. Selanjutnya, kita perhatikan fokus untuk bilangan-bilangan yang berada di sebelah kiri 0, yaitu negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, dan seterusnya. Nah, ternyata bahwa semua bilangan di sebelah kiri 0 nilainya negatif. Masih ada satu bilangan yang belum kita amati, yaitu 0. 0 ini bukan bilangan positif dan juga bukan bilangan negatif. Nah, dari sini maka bilangan bulat bisa kita kelompokkan dalam 3 jenis. Perhatikan untuk bilangan bulat yang ditandai dengan anak panah yang pertama, yaitu dari 1 ke kanan. Itu menunjukkan kelompok bilangan-bilangan bulat yang bernilai positif. Bilangan bulat yang bernilai positif ini diberi nama atau disebut bilangan asli, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Kemudian yang kedua adalah kelompok bilangan yang ditandai dengan anak panah dari negatif 1 ke kiri. Ini adalah kelompok yang kedua, yaitu bilangan bulat negatif. Dia adalah negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga adalah bilangan netral, yaitu bilangan yang dia bukan bilangan positif dan dia bukan bilangan negatif. Satu-satunya bilangan netral hanyalah 0, tidak ada yang lain. Selanjutnya masih ada, yaitu ada anak panah bilangan cacah. Siapa itu? Bilangan cacah ini merupakan penyatuan atau penggabungan dari bilangan netral 0 dan bilangan asli. Bilangan 0 atau netral digabung dengan bilangan asli merupakan bilangan cacah, yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Nah, ini pengelompokan bilangan bulat, ya. Nah, mudah-mudahan ini bisa dipahami dengan baik sehingga kita lebih mantap untuk melangkah lebih jauh dalam belajar bilangan bulat. Kita akan masuk pada pembelajaran operasi bilangan bulat yang kita awali dari operasi penjumlahan bilangan bulat. Dan untuk mengawali pembelajaran operasi penjumlahan bilangan bulat dalam rangka pemahaman konsep, karena ini penting dalam hal pemahaman, kita akan awali dari
operasi penjumlahan dengan pendekatan garis bilangan. Dan dalam rangka untuk memudahkan kita memahami konsep penjumlahan dengan pendekatan garis bilangan, kita akan menggunakan bantuan dengan animasi mobil pintar. Ya, ini mobilnya sudah datang. Adapun kaidah atau aturan main dalam animasi mobil pintar kita sepakati sebagai berikut. Jika kita menjumlahkan dua buah bilangan atau dua suku dari bilangan bulat, suku yang pertama jika dia bernilai positif, maka animasi mobil pintar akan bergerak dari 0 maju ke kanan. Kemudian jika bernilai negatif, maka animasi mobil akan bergerak dari 0 ke kiri. Kemudian untuk suku kedua, jika suku kedua sebagai penambah bernilai positif, maka mobil melanjutkan perjalanan ke arah kanan dari titik atau bilangan di mana mobil berhenti saat itu. Jadi sifatnya melanjutkan. Kemudian jika suku kedua sebagai penambah bernilai negatif, maka animasi mobil akan melanjutkan perjalanan ke arah kiri dari pemberhentian mobil pada langkah pertama. Positif ke kanan, negatif ke kiri. Itu intinya. Lebih jelasnya, kita berikan beberapa contoh soal operasi penjumlahan dengan pendekatan garis bilangan melalui animasi mobil pintar. Soal nomor 1. 3 ditambah 4. Penjumlahan dua suku bilangan bulat. Kita siapkan dulu animasinya. Ya, ini merupakan lintasan dari mobil pintar yang akan berperan dalam animasi ini. Mobil kita siapkan di titik bernilai 0. Kemudian suku yang pertama adalah positif 3. Maka mobil harus maju 3 satuan ke kanan dari titik 0 sebagai start. Ya, silakan maju. Iya, mobil berhenti pada positif 3. Kemudian suku kedua adalah positif 4, maka mobil akan melanjutkan perjalanan 4 satuan ke kanan dari posisi di saat ini mobil berhenti, yaitu dari positif 3 bergerak 4 satuan ke kanan. Iya, berhenti pada bilangan 7. Memang benar-benar pintar. Mobil tahu kemana dia harus berjalan dan di mana dia harus berhenti. Namanya saja mobil pintar ya. Lalu bagaimana hasilnya? Hasil dihitung dari start ke finish. Ya. Berangkat dari start, berujung ke finish, yaitu 7 satuan di sebelah kanan 0. Nah, dari peragaan dalam animasi ini, sekarang kita pindah ke dalam gambar operasi penjumlahan bilangan bulat pada garis bilangan dengan mengikuti langkah-langkah animasi tadi. Yang pertama adalah dari 0 ke 3 kita gambarkan dengan anak panah dari 0 ke 3 atau 3 satuan ke kanan dari 0. Dilanjutkan dengan dari 3 ke 7, 4 satuan ke kanan dari 3. Kita gambarkan dalam bentuk anak panah 4 satuan ke kanan dari bilangan 3. Ya, 4 satuan. Kemudian untuk hasilnya, lihat garis putus-putus warna merah dari 0 ke 7 kita pindahkan di garis bilangan. Iya. Ini artinya bahwa 3 ditambah 4 sama dengan 7. Karena hasilnya adalah dari 0 ke kanan 7 satuan. Soal berikutnya nomor 2.
Hitung hasil dari negatif 3 ditambah negatif 5. Suku pertama adalah negatif 3. Mobil sudah siap. 3 satuan ke kiri. Dilanjutkan suku kedua. Suku kedua adalah negatif 5. Negatif artinya mobil harus melanjutkan perjalanan ke arah kiri. 5 satuan dari titik di mana dia berhenti. Iya, berhenti pada 8. Hasilnya dari start ke finish kita buat anak panah 8 satuan ke kiri. Selanjutnya peragaan dalam animasi kita pindahkan ke garis bilangan. Kita siapkan garis bilangannya. Langkah pertama tadi dari 0 ke negatif 3. Ke kiri 3 satuan dari 0 kita buat anak panahnya. Dilanjutkan dengan dari negatif 3 ke negatif 8 atau 5 satuan ke kiri. Kita buat juga anak panahnya dari negatif 3 ke negatif 8. Hasilnya adalah dari start ke finish. Iya. Negatif 3 ditambah negatif 5 sama dengan negatif 8. Oke. Paham? Sedikit-sedikit. Baik. Mari kita lanjutkan untuk nomor berikutnya. Nomor 3. Hitung hasil dari 4 ditambah negatif 9. Mobil sudah siap. Suku pertama adalah positif 4. Maka mobil melaju 4 satuan ke kanan dari titik 0. Oke, berhenti pada titik bernilai 4 ditambah negatif 9, maka mobil harus berbalik arah untuk melanjutkan 9 satuan ke kiri dari titik bernilai 4. Iya, dia berhenti pada bilangan negatif 5. Ini artinya bahwa hasil penjumlahan dari 4 ditambah negatif 9 merupakan jarak titik finish yaitu negatif 5 ke titik start yaitu 0. 5 satuan di sebelah kiri. Ya, sudah kita gambarkan dengan anak panahnya. Berikutnya kita pindahkan animasi ini ke garis bilangan. Suku pertama adalah positif 4. Maka kita buat anak panah dari 0 4 satuan ke kanan. Dilanjutkan dengan dari 4 ke negatif 5 atau 9 satuan ke kiri. Hasilnya adalah dari 0 ke negatif 5. Baik, iya. Dengan demikian, hasil penjumlahan 4 ditambah negatif 9 adalah negatif 5. Nah, mantap kan? Baik. Biar lebih mantap lagi, kita berikan contoh soal berikutnya, nomor 4. Ya, nomor 4. Hitung negatif 5 ditambah 9. Suku pertama negatif 5. Maka mobil harus melaju 5 satuan ke kiri dari start 0. Ya, 5 satuan ke kiri. Karena bernilai negatif. Ya. Mobil berhenti sejenak untuk melanjutkan perjalanan berikutnya ditambah 9 positif. Berarti mobil harus berbalik arah dan melanjutkan perjalanan 9 satuan ke kanan. Iya, sudah berbalik arah. Jalan. Ayo. Iya. Ya, finishnya di bilangan bernilai positif 4. Maka hasilnya adalah startnya 0, finishnya 4. Kita buat anak panah 4 satuan ke kanan. Nah, sekarang dari animasi ini kita
pindahkan ke garis bilangan. Suku pertama adalah negatif 5. 5 satuan ke kiri, anak panah dari 0. Kita buat. Kemudian ditambah 9 satuan ke kanan melanjutkan dari negatif 5. Setelah itu kita buat hasilnya dari start ke finish 0 ke 4. Artinya negatif 5 ditambah 9 adalah positif 4. Baik. Sekarang masih sedikit-sedikit atau sudah banyak-banyak? Banyak sekali. Iya. Sudah sangat paham gitu ya. Bagus, bagus. Tapi tidak berhenti sampai di sini. Kita masih punya soal lagi. Nomor 5. Hitung positif 5 ditambah negatif 5. Suku yang pertama adalah positif 5. Maka mobil maju 5 satuan ke kanan dari 0. Ya, berhenti pada bilangan 5. Dilanjutkan ditambah negatif 5. Berarti harus melanjutkan perjalanan 5 satuan ke kiri. Balik arah dulu dong mobilnya. Iya, berbalik arah. Oke, laju 5 satuan. Iya, ternyata finish mobil tepat pada start awal. Dengan demikian, jarak mobil posisi akhir dengan posisi berangkat adalah tidak berjarak dong. Karena dia berada di tempat yang sama antara start dan finish. Nah, 0. Ya, berada di titik 0. Sekarang kita ubah ke garis bilangan. Suku pertama, 5 satuan ke kanan dari 0. Kita buat garis bilangan. Kemudian dilanjut 5 satuan ke kiri dari positif 5. Ujung anak panah kedua pada bilangan 0. Nah, ini artinya bahwa 5 ditambah negatif 5 hasilnya adalah 0. Kita tulis. Iya, 5 ditambah negatif 5 sama dengan 0. Belum berhenti sampai di sini. Masih ada soal lagi. Biar super mantap. Nomor 6. Hitung negatif 3 ditambah 3. Suku pertama negatif 3. Mobil maju 3 satuan ke kiri dari 0. Ya, berhenti. Kemudian ditambah positif 3. Berarti mobil harus melanjutkan perjalanan 3 satuan ke kanan. Dengan demikian mobil harus berbalik arah dulu dan maju 3 satuan. Iya, seperti soal nomor 5. Ternyata mobil finish pada titik start yaitu 0. Berarti jarak start ke finish adalah 0 satuan atau tidak berjarak. Nah, sekarang kita pindahkan ke garis bilangan seperti sebelumnya. Negatif 3. Ya, kemudian dilanjutkan positif 3 dari negatif 3 ke kanan 3 satuan. Ya, ujung anak panah kedua berimbit dengan pangkal anak panah pertama yaitu di 0. Jadi negatif 3 ditambah 3 sama dengan 0. Oke, luar biasa asik dan mantap ya. Iya, 6 soal sudah kita berikan dengan melalui sajian animasi mobil pintar yang cukup menarik. Mobilnya tahu kemana dia harus berjalan dan di mana dia harus berhenti. Dasar mobil pintar ya. Baik, dari sajian ini yang sudah kita berikan dari nomor 1 sampai 6, operasi penjumlahan bilangan bulat dengan pendekatan garis bilangan melalui animasi mobil pintar dapat kita ambil beberapa kesimpulan. Ya, simpulan dari hasil peragaan animasi penjumlahan dengan garis bilangan di depan dapat disimpulkan. Misal A dan B bilangan bulat. Operasi A ditambah B bila dinyatakan dengan garis bilangan adalah ketentuannya 1. Jika A sebagai suku pertama bernilai positif, maka A
digambarkan dengan anak panah dari titik 0 sepanjang A satuan ke kanan. Dan jika A negatif, digambarkan anak panah sepanjang A satuan ke kiri dari titik 0. Kemudian yang kedua, B sebagai suku kedua jika bernilai positif, maka B digambarkan anak panah dari titik ujung panah anak panah pertama yaitu A sepanjang B satuan ke kanan. Dan jika B negatif, digambarkan dengan anak panah sepanjang B satuan ke kiri dari ujung anak panah A, karena sifatnya melanjutkan. 3. Adapun hasil penjumlahan dari A dan B juga digambarkan dengan anak panah, yaitu berupa anak panah dari titik 0 ke titik ujung anak panah B dari start ke finish akhir. Jika anak panah itu mengarah dari 0 ke kanan, artinya hasilnya bernilai positif. Dan jika arahnya ke kiri, maka menunjukkan bahwa hasilnya negatif. Yang keempat, dua bilangan yang saling berlawanan jumlahnya adalah 0. Misalkan A dan min A adalah dua bilangan yang saling lawan, maka A ditambah min A sama dengan 0. Kemudian ini dikatakan bahwa A dan min A merupakan dua buah bilangan yang saling invers dalam operasi penjumlahan. Saling invers artinya saling berlawanan dengan ditandai atau bercirikan ketika dijumlahkan hasilnya sama dengan 0. Nah, ini 4 kesimpulan yang bisa kita dapatkan dari sajian operasi penjumlahan bilangan bulat melalui pendekatan garis bilangan dengan bantuan animasi mobil pintar. Oke, demikian tadi sajian kita untuk episode yang pertama, operasi penjumlahan bilangan bulat dengan pendekatan garis bilangan melalui animasi mobil pintar. Mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah bertemu pada episode berikutnya, yaitu sajian contoh-contoh soal beserta pembahasannya terkait operasi penjumlahan bilangan bulat dengan menggunakan garis bilangan. Sampai berjumpa di channel yang sama, Sahabat Matematika Channel. Channel belajar matematika yang keren habis buat Anda. Silakan Anda tekan tombol loncengnya agar Anda selalu mendapatkan notifikasi dari tayangan video-video kami yang terbaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.